Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Garin Novianto dari Teknik Listrik 2A, Prodi Teknik Elektronika, jurusan Teknik Listrik, Politeknik Negeri Cilacap. Nah, di sini saya akan menjelaskan presentasi sedikit. Ini ada quotes dari Forrest Gump. Kalau yang belum tahu Forrest Gump itu siapa, ditonton aja filmnya, itu worth it banget. Nah, saya akan menjelaskan presentasi tentang grounding pada sistem distribusi 20 kV. Ini ada table of contents-nya. Pertama introduction, 2 presentation, yang 3 video. Cuma kayaknya video nggak dikasih karena takutnya kena copyright juga. Nah, yang pertama, apa sih grounding itu? Grounding adalah penghubungan bagian-bagian peralatan listrik yang pada keadaan normal tidak dialiri arus listrik. Lalu tujuan dari grounding itu? Tujuannya adalah untuk membatasi tegangan antara bagian-bagian peralatan yang tidak dialiri arus dan antara bagian-bagian ini dengan tanah sampai pada suatu harga yang aman untuk semua kondisi operasi, baik kondisi normal maupun saat terjadi gangguan. Komponen utama sistem pentanahan atau grounding. Dalam sistem pentanahan atau grounding, komponen-komponen utama yang diperlukan antara lain elektroda grounding dan hantaran grounding berperan sangat besar. Elektroda grounding adalah pengantar yang ditanam pada tanah dan sebagai kontak langsung dengan tanah yang diusahakan sampai mencapai titik air tanah. Ini ada beberapa jenis komponen utama dalam sistem pentanahan ya. Yang pertama ada elektroda batang, kedua ada elektroda pita, yang ketiga ada elektroda platina biasanya dipakai. Nah, ini ada elektroda batang. Elektroda dari batang logam, tembaga copper rod atau ground rod, berdiameter minimum 5/8 inci, atau batang logam baja profil atau pipa galvanis berdiameter 1,5 inci yang dipancangkan tegak dalam tanah sedalam 2,75 meter. Yang kedua ada elektroda pita, dibentuk lingkaran di tanah minimum 0,5 sampai 1 meter dari permukaan tanah. Yang ketiga ada elektroda plat, di tanah minimum 50 cm dari permukaan tanah. Nah, berikut adalah skema pemasangan dan bentuk elektroda. Ini ada elektroda pita sama kotak kontrolnya, yang kedua ada batang sama kotak kontrolnya, yang ketiga ada elektroda plat tembaga sama kotak kontrol. Tadi maksud saya bukan plat platina, tapi plat tembaga. Nah, perhatian, dalam pemasangan grounding ini penyambungan harus baik dan benar sehingga memenuhi persyaratan mekanis maupun daya hantar listriknya. Sambungan harus dapat dibuka dalam rangka pengujian besar ketahanan, pentanahan, dan pemeliharaan. Nah, dari sistem grounding distribusi 20 kV. Gejala busur tanah adalah suatu proses terjadinya pemutusan atau clearing dan pukulan balik atau restriking dari busur listrik secara berulang-ulang. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan tegangan transien yang lebih tinggi dan dapat merusak peralatan, juga akan membahayakan pekerja. Oleh karena itu, pada sistem tenaga besar, pada sistem Y di titik netral, sistem ditanahkan di grounding melalui tahanan atau resisten. Ini maksudnya pada sistem bintang ya. Terus yang kedua ada sistem double T atau sistem pembumian pengaman atau sistem double P. Pada sistem double T di pelanggan, kawat netral dan grounding tidak tersambung. Sedangkan kawat grounding digunakan untuk pengaman dan disambung langsung pada box alat pengukur dan pembatas. Sistem ini masih digunakan untuk perusahaan PLN dan banyak ditemui pada konsumen listrik. Ini ada skemanya juga, ada sistem double T. Sistem double T dilakukan dengan cara yaitu ada 2. Yang pertama ada membumikan titik netral sistem listrik di sumbernya. Yang kedua ada membumikan BKT perlengkapan dan BKT instalasi listrik sedemikian rupa sehingga apabila terjadi kegagalan isolasi, tercegahlah bertahannya tegangan tersentuh yang terlalu tinggi pada BKT tersebut karena terjadinya pemutusan suplai secara otomatis dengan bekerjanya gawai proteksi. Lanjut lagi. Ini ada sistem TN. Titik netral sistem ditanahkan huruf T pertama serta badan peralatan atau instalasi dihubungkan ke pengantar netral huruf kedua N. Menurut Puil, pengantar netral yang berfungsi sebagai penghantar pengaman disebut pengantar 0. IEC menyebutnya sebagai PEN. PEN, Protective Earth Neutral Conductor. Ini ada skemanya juga dari sistem TN. Terus sistem tenaga listrik TN mempunyai satu titik yang dihubungkan langsung. BKT instalasi dihubungkan ke titik tersebut oleh pengantar proteksi. Sebenarnya ada 4 jenis, cuma lebih jelasnya tuh 3 jenis. Yang keempatnya cuma kayak pelengkap doang. Sistem TN sesuai dengan susunan pengantar netral dan pengantar proteksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem TNS, di mana digunakan penghantar proteksi terpisah di seluruh sistem. Yang kedua ada sistem TNCS,
di mana fungsi netral dan fungsi proteksi tergabung dalam penghantar tunggal di sebagian sistem. Yang ketiga ada sistem TNC, di mana fungsi netral dan fungsi proteksi tergabung dalam penghantar. Yang keempat ada tunggal di seluruh sistem. Nah, selanjutnya ada sistem IT, titik netral terisolasi atau tidak dibumikan, huruf pertama I. Sedangkan badan peralatan dibumikan. Dalam PUN 1987, sistem IT ini dikenal dengan nama sistem penghantar pengaman atau HP. Sistem netral transformator atau sumber tidak dibumikan atau dibumikan melalui tekanan yang tinggi lebih dari 1000 ohm. Sedangkan pada bagian konduktif terbuka, peralatan juga termasuk juga instalasi dan bangunan saling dihubungkan dan dibumikan. Karena netralnya tidak dibumikan, karena arus gangguan ke bumi yang terjadi sangat kecil, yaitu hanya terdiri dari arus kapasitansi dan arus bocor isolasi, serta arus detektor tegangan bila digunakan. Sistem tenaga listrik IT mempunyai semua bagian yang aktif yang diisolasi dari bumi atau satu titik dihubungkan ke bumi melalui suatu impedansi. BKT instalasi listrik dibumikan secara independen atau secara kolektif atau ke pembumian sistem. Ini ada skemanya juga dari sistem IT. Nah, lalu bagaimana metode grounding pada sistem distribusi 20 kV? Pada sistem tegangan menengah sampai dengan 20 kV harus selalu ditanahkan karena menjaga kemungkinan terjadi kegagalan sangat besar oleh tegangan lebih transien tinggi yang disebabkan oleh gusur tanah, arcing ground atau restricting ground faults. Untuk itu, pentanahan yang sesuai dengan kriteria adalah sebagai berikut. Tekanan rendah, terutama untuk sistem yang dipakai mensuplai mesin-mesin berputar untuk khususnya pemakaian dalam industri. Yang kedua, ada tekanan tinggi. Dengan tekanan tinggi, kerusakan karena arus sangat berkurang. Pentanahan langsung mempunyai biaya paling rendah dari semua metode pentanahan. Untuk sistem distribusi saluran udara atau SOTM, dan sistem yang disuplai dengan trafo dengan pengaman lebur pada sisi primer perlu memberikan arus gangguan yang cukup untuk melebur pengaman leburnya. Dalam standar SPLN nomor 2 tahun 1978 ditetapkan pentanahan jaringan tegangan menengah adalah dengan pentanahan netral sistem 20 kV serta pengamannya dengan tahanan. Nah, udah selesai nih tentang grounding pada sistem distribusi 20 kV. Kalau misalkan ada pertanyaan atau diskusi, di komen aja di bawah. Ya udah, cukup segitu aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan juga salah dalam kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.